salah satu pionir lah waktu itu. Ya. Itu motivasinya apa dan belajarnya dari mana? Kan tidak pastinya tidak begitu. Iya. Pertama di BM Tarekat itu abad itu di Abah Fahrudi menurut beliau Cipecang. Motivasi pertama ya karena taat guru aja. Karena ketika itu Abah mengenal tarekat hanya secara teori. Waktu kuliah di IN ada torikoh gitu ya. Kemudian Abah datang ke Abah Farudin silaturahmi untuk keperluan. Oleh Abah Farudin diberi amalan torikoh. Hanya karena taat ke guru. Motivasi awalnya hanya taat ke guru aja. Nah ada yang guru. Ngerti atau tidak ngerti bagi Abah, kalau yang ngasihnya ulama saya ikut. Karena lebih penting ulama daripada saya. Abah begitu prinsipnya, lebih penting ulama daripada saya. Walaupun saya udah kuliah pada saat itu orang bilang kritis, tapi Abah nggak seperti waktu masih saya yang sekarang kritis tapi tidak berakhlak. Kritis boleh tapi tidak berakhlak. Kalau Abah kritis boleh tapi tetap akhlak juga. Artinya ketika ulama yang beri, kita tidak pernah mencela-mencela pakai akhlak. Lebih pintar ulama daripada saya. Makanya ketika di BA mereka diterima dan tidak perlu banyak dalil dan cerita, saya laksanakan. Dan itu motivasinya hanya ketaatan. Nah, kenapa berani? Karena berpikir ketika itu apa salahnya yang dibaca oleh saya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sederhana aja. La ilaha illallah. Ini kalimat thayyibah, kalimat bagus. Maka itu memotivasi untuk berani mengatakan, kecuali ya kalimatnya bukan kalimatul hak. Itu yang motivasinya. Di antaranya. Nah lagi yang bertanya, silakan ngobrol. Tapi mohon maaf kalau abang ngomong ini saujratna, tidak ada yang ditutupi. Abang nggak senang orang pura-pura munafik. Abang dididik oleh Allah untuk sejujurnya, nurani yang berbicara, bukan akal bulus yang berbicara. Abang pengamal tarekat tidak dididik oleh Allah untuk berakal bulus. Kita bicara nurani. Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, itu dikeluarkan. Ini Bapak terkait tadi kan Bapak sempat membahas ada segelintir orang mungkin katakanlah kaum Wahabi yang masih belum menerima. Ya. Kalau menurut pandangan Abah sendiri itu mengapa? Yang ngomong maksudnya ada katakan tidak menerima itu kalau pandangan Abah sendiri. Ya kalau saya bodoh. Satu, yang kedua ada keegoisan. Dia sudah mengklaim dirinya benar. Udah. Ketika seseorang sudah mengklaim dirinya benar dalam satu hal, belum apa-apa itu dia tidak akan diberi hidayah, tidak akan menemukan kebenaran. Berangkat dari hati, orang itu kan bagaimana hatinya. Ketika hati itu bersih-bersih semuanya, manakala dia sudah belum apa-apa merasa pahamnya lebih benar dan kemudian menyalahkan orang lain, maka wajar dia tidak diberi petunjuk kebenaran oleh Allah Ta'ala. Bodoh jadinya. Orang hasud, orang takabur kata bodoh, pinter-pinter bodoh. Orang itu kalau hatinya kotor, mau profesor, mau doktor, profesor bodoh, dokter bodoh. Kalau hatinya kotor, nggak ada. Bagi orang-orang yang kotor hatinya dia benar mengenai kebenaran, nggak ada. Karena kata Rasulullah nggak bohong. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila mana daging tersebut bagus, akan bagus semuanya. Kalau buruk semuanya. Berarti kalau hatinya sudah kotor, takabur, ujub, maka otaknya pun kotor. Orang kotor-kotor bodoh. Jahiliyah milenial. Catat itu. Jahiliyah milenial. Abu Jahal milenial. Andes itu. Bilangin di sana. Bersihkan dulu hati. Mau profesor, mau doktor, mau LC, bersihkan dulu hatimu. Biar bersih pikiranmu, biar bersih lidahmu. Baru kau akan jadi orang yang pintar. Nggak pernah akan masuk cahaya Allah, ilmu Allah, hakikat Allah terhadap hati seseorang yang di dalamnya ada najis. Ada najis mana, nggak bakal masuk ke cahaya kebenaran. Paling kebenaran menurut dia sendiri. Tapi cahaya Allah tidak akan pernah masuk ke dalam hati orang yang kotor. Kan itu hadis jelas dalil, dasar hukumnya dalil hadis Rasulullah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging.
Yang bila mana daging itu bersih semuanya. Kalau rusak itulah hati. Jadi orang berangkat dari hati. Kalau ada pinter, dia merasa pinter. Di sisi Allah bodoh. Pinter dalam sisi musyahadah. Apa sisi musyahadah? 2 kali 2 4 paling gitu aja. 2 kali 2 4 pinter. Ibu kota Indonesia Jakarta pinter. Di sisi musyahadah kelas-kelas TK pinternya. Tapi dia untuk mengenal hakikat kebenaran cahaya Allah nggak bisa, dia harus hatinya bersih. Kalau pinter hanya sekedar alam-alam nyata mah orang kafir juga pinter. Orang munafik 2 kali 2 4. Orang non muslim 2 kali 2 ateis tuh 2 kali 4 pinter. Jadi ada pinter menurut ahli mukasyafah, pinter menurut ahli marifat, pinter menurut ahli hakikat, ada pinter menurut kebanyakan manusia. Yang sama orang kafir itu bisa. Mana 2 kali 2 4, si Cheng Hao 2 kali 2 4, si Bronson 2 kali 2 4, si Kipchong 2 kali 4, sama aja. Nggak aneh itu mah, nggak hebat di mata abah mah kayak itu. Karena orang munafik pun bisa tahu gitu. Tapi kalau cahaya kebenaran tidak bisa itu diketahui orang munafik. Harus orang-orang yang soleh, yang bisa nembus cahayanya Allah Ta'ala, harus orang soleh. Kalbunya soleh baru bisa tahu kebenaran itu. Apa lagi? Ayo nanya mahasiswa, biar pinter nih. Yang ngerti nih mahasiswa nih. Nah, silakan. Kan Toriko kan apa ya? Toriko kan banyak ya, Pak ya. Nah, pastinya pembayatan atau ijazah itu kan berbeda. Betul. Ya, Toriko apa sendiri gimana penijazahnya sama pembayatannya kayak gitu, Pak? Manipiro. Jangan ditiru dulu. Ini namanya siapa nih? Namanya Jumroni. Oke. Semua tarekat itu pada dasarnya sama, tapi beda. Apa samanya? Zikir intinya. Dari 42 lebih tarekat Mu'tabarat intinya sama, yaitu berzikir la ilaha illallah Allahu Allah. Itu persamaannya. Perbedaan paling dari pencetus pertama. Ya, ada yang la Syekh Qadir, la Syekh Hasan Ali Asy-Syadzili, la Syekh Tijani. Atau dari musiknya. Perbedaan kedua kurun waktu. Perbedaan ketiga paling dari pembukaan sebelum zikir. Ya, ada yang dimulai dengan subhanallah, ada yang dimulai dengan doa, Allahumma ftahli bi futil arifin. Intinya sama. Paling ke belakangnya doa, ada doanya dengan sholawat munjiah, ada yang lain. Bagaimana dengan thariqah yang Abah sekarang sedang lakukan, yaitu thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Perlu dicatat Abah ini dengan thariqatnya 2 ya. Ada Syadziliyah, ada Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, pembeatan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu dimulai si murid ini berhadapan dengan Abah, dengan musyrik, berhadap-hadapan, bermusyafahat, bertawajuh. Itu tawajuh. Bertawajuh kan bertemu, kan bertatap muka, bermusyafahat. Kemudian dituntun, ditalkin namanya. Kenapa ditalkin? Supaya bacaannya pas. Dari mulai hadarat sampai bunga, sampai tata cara membaca zikir. Mulai ditariknya dari mana? 14 harkat. Ila dimasukkan ke dalam latifatul nafas atau latifatul akal atau otak yang halus. Ila haknya dibantingkan ke kanan ke latifatul roh. Latifatul roh itu adanya di bawah susuk kanan 2 jari jaraknya. Ini susuk kanan 2 jari. Condong ke kanan berarti ruh di sini latifatul roh. Artinya ruh yang halus. Ha illa dimasukkan ke dalam latifatul akhfa atau hati yang sangat dalam. Mahasiswa itu kalau pacaran sejujurnya
dalam hati sanubariku. Nah itu gombal. itu latifatul akhwa itu ya, illa di situ. Nah, antara dada di tengah-tengah agak sedikit ke atas ke sini. Illallah dibandingkan ke kiri, ke latifatul qalbi. Qalbu di sini. Nah, di bawah susu 2 jari jaraknya, jari condong ke kiri, qalbi. Di hati di sini sebetulnya. Allah di situ. Illallah. Itu kan harus dipraktekkan, harus ditalkin, dituntun si murid ini biar pas cara memasukkannya. La 14 harta. Ilaha illallah. Seperti itu. Kemudian selain kaifiahnya dituntun, tata cara menarik, memasukkan ke dalam latifah juga dituntun memaknai kalimat tersebut. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Siapa Allah? Allah zatun maujudun. Allah itu wajibul wujud. Dijelaskan juga oleh Allah, dijelaskan sesuai dengan dalil-dalilnya. Biar itu ketika dia berzikir, dia berilmu, berzikir dengan ilmu, zikir dan ilmunya. Jangan sampai ini murid membaca la ilaha illallah tapi tanpa ilmu. Dia berzikir tapi tidak mengenal Allah. Maka dituntunlah kalimat la ilaha illallah itu apa, Allah itu siapa, dijelaskan ya. Yang mustahil di Allah itu apa, yang wajib di Allah itu apa, yang jaiz di Allah Ta'ala, jelaskan. Jadi si murid ketika membaca la ilaha illallah, dia masuk tauhidnya kepada aqaidul 50 aqaid. Maka ketika dia berzikir, dia bisa memang mengenal Allah dengan ilmu. Jadi di sini tarekatnya ya zikir, ya ilmu, ya zikir, ya fikir. Itu. Seperti itu pembiatan ya di dalam tarekat yang Abah pimpin. Kemudian setelah itu dengan doa baru ijab kabul, dijazahkan, diizinkan untuk mengamalkan tarekat. Nanti dia sahih, dia menjadi murid Abah dan murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sudah memang harus dilakukan. Hal itu bagi tarekat wajib hukumnya. Sebab kalau tidak dituntun, nanti murid ini tidak sahih pembaiatannya. Nah, kenapa? Dia nanti tidak memakai tata cara upacara. Kenapa harus begitu? Karena la ilaha illallah itu kalimat thayyibah, kalimat yang sangat tinggi di antara kalimat zikir. Tentu Allah mempunyai kekhususan untuk itu. Ada penghormatan, pentakdiman atas kalimat yang sangat dimuliakan. Kalau kalimat la ilaha dibaca sembarangan, tidak ada kaifiat dan tata cara, namanya bukan kalimatul adham, bukan kalimat tertinggi. Sesuatu yang ditinggikan oleh Allah pasti punya kekhususan tersendiri, pasti itu. Nggak mungkin lah kalimat yang paling dimuliakan oleh Allah di antara kalimat zikir, dia sembarangan, serampangan dibaca oleh siapapun, mustahil. Namanya bukan kalimat yang paling dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Kalau seperti itu ada kekhususian. Hanya kaum mahebong ini nggak tahu masalah itu, dia masih sibuk dengan mikirin kuliahnya aja dia. Mahebong nggak ketemu yang kayak gini, mahebong dia masih sibuk nyari bidang mulu, musik mulu, nggak ketemu yang kayak ginian. Mahebong suruh ngajar lagi, suruh sini ya, itu ya. Makanya ada tata cara upacara. Kenapa? Tadi karena kalimat thayyibat ini kalimat yang paling dimuliakan, afdhalu zikri al-fa'lam annahu, paling utama di sisi Allah. Berarti apa bedanya dengan kalimat yang lain kalau afdhalu zikri? Nah itu dia dalam tata cara upacaranya, dalam cara pembacaannya, dalam menyebutkan kalimat-kalimatnya. Tidak boleh sembarangan, harus fasihat. Tasdidnya harus tasdid, Allah harus jelas Allah, jangan Allah. Jadi tidak jadi kalau membaca kalimat la ilaha sembarangan, kalimat thayyibah ini jadi tidak agung nanti kalau sembarangan. Hanya bukan berarti yang membaca kalimat sembarangan itu jelek, enggak, tetap punya pahala.
Hanya beda kalau membaca kalimatnya dengan pas makhrajnya. La ilaha illallah. Beda. Kan beda kan? Kamu aja Jumroni punya pasar namanya Susi. Kalau namanya Susi kan enak dia dengarnya. Susi kan bahagia. Marah dia. Apaan lu katanya, nama gua Susi lu mana sih? Saya mau enggak lu sama gua. Kan gitu. Kalau Susi kan jelas. Susi jelas kan? Kalau diberi dia, ini waduh, lu katanya mau enggak sama gua lu ya? Nama gua bagus di selamatkan ada yang begitu dong, jadi huntu dia Jumroni.